Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan menunjukkan berita untuk hari ini, Selasa 15 Juli 2025. Sari berita penting. Warga Batanghari yang tenggelam saat cari kerikil sudah ditemukan. Berita kedua, Kapolres Bungo meluncurkan aplikasi Bungo Prestasi dukung pelayanan publik digital. Berita ketiga, ironi efisiensi di Darmasraya ketika jalan berlubang dan jembatan darurat berhadapan dengan mobil dinas baru. Berita selengkapnya. Berita ketiga, di tengah deru kendaraan yang harus melambat karena jalan penuh lubang di atas jembatan darurat dan disusun seadanya oleh warga, masyarakat Darmasraya menjalani keseharian dengan penuh kehati-hatian. Di banyak nagari, infrastruktur dasar yang rusak atau belum terbangun membuat aktivitas warga tak jarang terganggu. Namun di balik semua itu, ada dilema besar yang dihadapi pemerintah daerah. Keterbatasan anggaran. Kalau menunggu dari pemerintah, bisa-bisa jembatan ini ambruk duluan, ujar seorang warga di salah satu nagari yang baru saja memperjuangkan perbaikan jembatan di wilayahnya. Dijelaskannya, keadaan tersebut memaksa ia bersama warga lainnya terpaksa banduceng urunan secara sukarela demi membangun kembali akses vital itu. Tak hanya 1-2 kasus, pemandangan seperti ini semakin jamak banyak ditemui di berbagai pelosok Darmasraya. Kondisi tersebut tampaknya disadari betul oleh pemerintah Kabupaten Darmasraya, sehingga di tengah tekanan kebutuhan bangunan mereka pun mutar otak mencari bantuan dari pihak ketiga. Sejumlah proyek infrastruktur akhirnya dipasrahkan untuk perusahaan-perusahaan yang berorientasi di wilayah ini. Dengan landasan dana tanggung jawab sosial, perusahaan-perusahaan tersebut bisa membantu pembangunan akibat kekurangan anggaran daerah. Langkah ini muncul seiring diberlakukannya kebijakan efisiensi anggaran. Dalam dokumen perencanaan, efisiensi ini bertujuan untuk mengefektifkan belanja daerah dan memfokuskan pada sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Harapan masyarakat tentunya kebijakan efisiensi benar-benar berpihak pada kebutuhan mendesak, mendadak terguncang. Namun begitu, baru-baru ini sebuah kabar mengemuka dari gedung legislatif Rumah Bagonjong dengan cepat menyebar di tengah publik serta mengusik nalar masyarakat. 2 pimpinan DPRD Darmasraya akan mendapatkan mobil dinas baru. Tak main-main, 2 unit mobil Honda Civic RSE HEV seharga masing-masing 730 juta rupiah dengan total anggaran 1,4 miliar rupiah digelontorkan dari APBD disiapkan untuk Wakil Ketua 1 dan 2 DPRD. Mobil dinas baru akan digunakan sebagai kendaraan operasional untuk menunjang kinerja pimpinan DPRD ke depan, sehingga hal ini menjadi isu hangat di segenap lapisan masyarakat. Banyak warga yang menilai bahwa langkah tersebut kontradiktif atau berlawanan dengan semangat efisiensi yang selama ini digaungkan. Menanggapi hal tersebut, salah seorang anggota Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Darmasraya, Bustanol, mengatakan bahwa kabar tersebut sangat ironis atau mengejek sekali, dan katanya algi efisiensi, sehingga ia mempertanyakan sikap dari anggota dewan yang katanya warga wakil rakyat tersebut. Bahkan jika sekretaris DPRD Darmasraya mengatakan bahwa mobil dinas tersebut diperlukan untuk mendukung mobilitas pimpinan dewan, namun bagi warga yang masih harus meniti jembatan kayu darurat untuk pergi ke ladang ataupun penghubung ke akses perkantoran pemerintah, alasan ini tentu sulit untuk dicerna, katanya. Sebenarnya, ditambahkan Tanol, isu ini bukan sekedar soal 2 mobil dinas. Ini adalah simbol dari ketimpangan prioritas yang dirasakan masyarakat ketika warga harus iuran untuk memperbaiki fasilitas umum dan pemerintah daerah minta partisipasi perusahaan karena anggaran tak cukup. Pembelian mobil dinas justru terasa seperti mengejek atau ironi di tengah seruan efisiensi atau penghematan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan yang menggantung di udara. Efisiensi untuk siapa? Apakah penghematan hanya berlaku untuk rakyat kecil dan proyek pembangunan yang menyentuh
langsung kehidupan mereka, sementara fasilitas elit legislatif tetap jadi prioritas, ungkapnya. Tanol juga mengingatkan bahwa jalan umum dikelompokkan menjadi jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa dengan identitas dan kewenangan diatur pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Wajib melindungi keselamatan masyarakat dengan segera memperbaiki atau memberikan tanda terhadap jalan rusak. Jika tidak, hal ini dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum sesuai KUH Perdata pasal 1365. Di sisi lain, masyarakat dapat menggugat pemerintah jika mengalami kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak dan menimbulkan korban luka ringan atau kerusakan kendaraan atau barang, jelasnya. Perihal tersebut dipaparkan dalam dapat dikenai sanksi dipidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 12 juta rupiah sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 22 Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan UU LLAJ. Pasal 273 ayat 1 ini bukan satu provokasi belaka, tapi lebih kepada edukasi human atau pendidikan manusia. Namun di tengah kekecewaan itu, saya pribadi masih menyimpan secerca harapan bahwa ke depan kebijakan bisa lebih berpihak pada yang benar-benar membutuhkan, bahwa efisiensi bisa berarti pemangkasan belanja seremonial dan fasilitas, bukan pemangkasan hak dasar masyarakat, tegasnya. Karena bagi masyarakat, ditegaskan dia, jalan yang layak, jembatan yang kokoh, dan sekolah yang nyaman jauh lebih penting daripada mobil dinas mewah yang menggilap di halaman kantor pemerintah. Sumber berita Pos Metro Padang. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.